bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita terlebih dahulu berdoa kayak bersyukur untuk pagi hari ini dalam ibadah raya. Berkati tim yang sudah juga membantu sehingga ibadah ini boleh berlangsung. Saat dan waktunya kami juga akan dengarkan firman-Mu. Tuhan berfirman bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mengawali apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 bagi jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Mungkin masih ada yang di
luar daerah, di luar pulau, berada di luar kota, di kampung halaman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan buka Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasal yang ke-7 ayat 24, 25, 26 dan 27 yang sudah dapat katakan amin. Dua macam dasar setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Seperti kita ketahui bahwa tema Dui 2021 ini adalah tidak tergoncangkan. Bapak Ibu sekalian, masa-masa sekarang ini sampai kita boleh memasuki tahun 2021 ini, ya kegoncangan masih sedang terjadi, khususnya sehubungan dengan COVID-19 virus corona, masa-masa pandemi ini. Tapi saya ingin katakan apapun yang akan terjadi di 2021, saya percaya Tuhan sudah hadir di dalamnya. Ketika kita akan memasuki tahun 2021, kita sudah mempercayai bahwa Yesus sudah hadir di 2021, sama seperti ketika Tuhan sudah memimpin kita di tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan tergoncangkan kalau kita punya dasar yang kuat. Dalam pembacaan ayat ini ada dua tipe orang, ya harusnya sebenarnya ada tiga ya. Saya katakan ada dua tipe orang. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang pertama, tipe yang pertama adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia orang yang bijaksana seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Tipe yang kedua, ya, dalam ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi ada tipe yang kedua, orang dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Harusnya ada tipe yang ketiga, orang yang nggak dengar firman Tuhan. Ya, mungkin yang nggak dengar firman Tuhan ya dikategorikan seperti orang yang dengar tapi nggak melakukan, nggak dengar nggak melakukan apa-apa. Nah, perhatikan, mereka sama-sama membangun. Membangun apa? Membangun rumah. Karena digambarkan seperti orang yang membangun rumah. Seperti orang yang mendirikan rumah. Yang satu ya orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Yang kedua, ada rumah yang dibangun di atas pasir, adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Nah, kedua-duanya menghadapi hal yang sama. Menghadapi hujan yang turun, lalu terjadi banjir, lalu ada angin yang melanda. Rumah yang dibangun di atas batu ya mengalami banjir dan mengalami angin yang melanda rumah itu. Lalu rumah yang dibangun di atas pasir sama-sama juga mengalami hujan, mengalami ya angin yang melanda rumah itu. Sama-sama. Bapak Ibu sekalian, jadi orang Kristen yang baca firman Tuhan dan melakukan, orang Kristen yang baca firman Tuhan tapi tidak melakukan, sama-sama menghadapi pergumulan. Ya. Sama-sama menghadapi goncangan. Sama-sama menghadapi resesi ekonomi. Sama-sama menghadapi masalah. Sama-sama menghadapi pergumulan. Sama-sama mengalami tekanan, sama-sama dibuat stres mungkin. Ya, tapi yang membedakan kalau orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, ya rumahnya tetap berdiri kokoh. Yang pertama saya melihat begini. Ya,
Ada orang yang lebih mengutamakan penampilan luarnya, bukan pondasinya. Ya. Lebih kelihatan sedang hura-huranya. Ya. Lebih senang kelihatan luarnya, lahirianya, agamawinya. Tapi Tuhan mau kita ini dibangun di atas pondasi. Tidak hanya luarnya saja, tetapi pondasinya menentukan. Itu yang pertama. Orang lebih banyak senang mengutamakan luarnya, lahirianya. Yang kedua, dari pengalaman ini kita belajar orang yang dengar firman Tuhan dan melakukan dengan orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, sama-sama punya pergumulan, sama-sama menghadapi tantangan yang sama. Sama-sama menghadapi COVID-19. Sama-sama menghadapi goncangan. Sama-sama menghadapi pergumulan. Sama-sama menghadapi tekanan. Sama-sama menghadapi angin yang besar. Tapi saya ingin katakan ada perbedaannya. Kalau orang yang dengar firman Tuhan dan melakukan, dia tetap bisa bertahan. Amin. Jadi mengawali tahun 2021 ini saya nggak khotbah panjang-panjang. Saya hanya ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk makin cinta kepada firman Tuhan. Ya. Cinta kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan, Alkitab. Karena kan Mazmur 1 itu kan sudah sering kali kita dengar. Ya, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi dikatakan ayat 2, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Berkat berlimpah kalau orang cinta Tuhan. Dan lebih daripada itu, ketika menghadapi goncangan, dia tetap bertahan. Seberat apapun goncangan, sehebat apapun goncangan, sekeras apapun angin yang melanda, sehebat apapun goncangan sedang kita hadapi, kita tetap kokoh, tetap kuat, tetap bertahan. Karena apa? Karena kita dibangun di atas dasar firman Kristus. Hidup kita di atas dasar firman Kristus dan firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu luas adanya. Mazmur 119. Firman Tuhan itu menjadi jawaban atas hidup kita. Mari di 2021 ini kita tetap pegang firman Kristus. Kita tetap dengar apa perkataan Tuhan. Dan tidak sekedar dengar tapi melakukannya. Mari di awal 2021 ini kita semakin cinta firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Tapi tidak hanya sampai di situ. Tapi melakukannya. Kita akan menjadi bangunan yang tetap kokoh dan tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Karena kami dibangun di atas dasar yang kokoh, pondasi yang kuat. Yaitu firman Kristus. Tolong kami melewati 2021 ini cinta Tuhan. Cinta firman Tuhan. Baca, dengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan kami akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Dan daunnya hijau. Dan apa yang kami perbuat berhasil. Dan keberhasilan itu tidak akan menjadi runtuh karena kami kuat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, kami dari keluarga Pendeta Pembantu Christian Irawan sebagai Sekretaris Jemaat mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya keluarga Tati Teresia dari bidang dana dan usaha. Saya Elizabeth Adinda. Dan saya Christopher Gracia Dimas. Kami Jemaat GBI Batu Penjuru, Gembala Sidang Bapak Pendeta Eri Siskal Fari Elias. Tahun ini bukanlah menjadi tahun yang mudah bagi kita semua.
kita dapat tiba di penghujung tahun. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan manusia. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Karena Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita lewati tahun 2020 dan masuk tahun 2021. Kita tetap harus bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita boleh berada di minggu pertama di 2021. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah berjuang sepanjang 2020 sehingga pelayanan kita terus boleh berjalan dengan baik sekalipun mungkin kita lebih banyak ibadah secara online. Kepada panitia Natal 2020 dan tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati apa yang kalian sudah kerjakan. Ya, kiranya itu terus menjadi berkat bagi kita sekalian dan Tuhan memberkati seluruh panitia Natal 2020 dan tahun baru 2021. Terima kasih buat Abah, Mak, Bapak dan Ibu Rohani, Bapak dan Ibu Christian Irawan yang juga sudah banyak bekerja dalam pelayanan kita di GB Batu Penjuru. Tidak lupa untuk para penatua dan diaken, Tuhan juga memberkati. Kita tetap semangat, jadikan rumah bangunan rohani kita ini menjadi bangunan yang kokoh karena dibangun di atas firman Tuhan. Kita tidak hanya baca dengar firman Tuhan, tapi melakukannya. Setiap persembahan Bapak Ibu sekalian bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada. Kalau perlu dijemput bisa menghubungi sekretariat jemaat. Nanti Bapak Diaken Daniel Suwardi yang akan menjemput persembahan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang belum melunaskan iuran kartu keanggotaan jemaat, khususnya untuk Yayasan Kedukaan, silakan menghubungi Penatua Minda Dornik untuk menyelesaikan iuran pelayanan kedukaan untuk tahun 2021. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Kita jumpa dalam minggu yang kedua, minggu depan, dalam berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini di awal tahun 2021 ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di tahun 2021 ini dalam pekerjaan, sekolah, kuliah, belajar, bisnis. Tuhan buka jalan dengan cara Tuhan. Berkati Bapak dan Ibu Rohani, Bapak Christian dengan istri, Bapak dan Ibu Gembala, para penatua dengan keluarga, para diaken dengan keluarga, para aktivis dan pelayan Tuhan. Tuhan juga berkati berlimpah-limpah. Oke, berdoa untuk anak-anak Tuhan, jemaat GB Batu Penjuru yang berada di luar kota, di luar daerah, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Tuhan juga pelihara mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mempersembahkan persembahan mereka, para donatur yang sudah memberkati sepanjang 2020, Tuhan juga berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepanjang 2021 ini adalah tahun penuh dengan kemenangan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin.